Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Martian dari jurusan Agroteknologi kelas B dengan NPM 235001045. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi soal dasar ilmu tanah yang meliputi ada pengenalan tentang pH, KB, yaitu KB adalah kejenuhan basa, dan juga unsur hara yang ada di dalam ilmu tanah ini. Baik, selanjutnya ada isi konten yang pertama, yaitu pengenalan tentang pH tanah. Ada definisi pH dan skala pH, pengaruh pH terhadap KB, dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua, ada pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Seperti poin-poin yang ada di sini ya. Ada hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh, dapat dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang ketiga, ada hubungan antara pH dengan KB, yaitu kejenuhan basa. Yang selanjutnya, ada unsur hara yang penting bagi tanaman. Yang keempat, ada metode pengukuran pH tanah. Yang kelima, ada strategi peningkatan pH, kejenuhan basa, dan ketersediaan unsur hara. Nah, yang pertama yaitu apa itu pH tanah? Nah, pH tanah sendiri adalah ukuran keasaman atau kebasaan tanah yang mengacu pada konsentrasi ion hidrogen H+ dalam tanah. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah alatnya, yaitu soil tester atau biasa kita sebut dengan pH meter. Nah, skala pH ini berkisar dari 0 sampai ke 14, di mana nilai 7 itu dianggap netral, nilai pH kurang dari 7 adalah asam, sedangkan nilai pH yang lebih daripada 7 itu adalah basa. Nah, pH tanah ini juga sangat penting karena mempengaruhi ketersediaan nutrisi tanaman dan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Tanaman ini memiliki preferensi pH tertentu, yaitu 6 hingga 7,5 untuk pertumbuhan yang optimal, sehingga memahami dan mengelola pH tanah adalah bagian penting dari kegiatan pertanian. Nah, selanjutnya, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Yang pertama yaitu hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Karena tanaman memiliki preferensi tanah yang berbeda-beda ya, tentunya pertumbuhan optimal suatu tanaman sangat terpengaruh oleh pH yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, yang kedua ada dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Perubahan pH juga dapat memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan dan hasil tanaman, karena pH tanah memengaruhi ketersediaan nutrisi, aktivitas mikroorganisme, dan keseimbangan ion yang ada di dalam tanah. Nah, yang ketiga yaitu hubungan antara pH dengan KB. KB itu yaitu kejenuhan basa. pH tanah juga mempengaruhi kejenuhan basa tentunya ya, karena konsentrasi ion hidrogen H+ dalam tanah berdampak pada pertukaran kation dan keberadaan kation basa. Oke, selanjutnya yaitu ada macam-macam unsur hara esensial ya. Nah, di sini yang pertama ada unsur hara makro ya. Nah, di sini unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak ya, itu adalah definisi dari unsur hara makro. Contohnya ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ada kalsium, magnesium, dan juga belerang. Nah, yang kedua yaitu ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro ini sendiri adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Nah, kalau yang unsur makro kan tadi dibutuhkan tanamannya dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan yang mikro ini dibutuhkannya
dalam jumlah yang lebih sedikit gitu ya. Ya, unsur hara mikro ini sendiri terdiri dari boron, tembaga, besi, mangan, molibdenum, klorin, dan juga zinc. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi unsur hara makro. Di sini nitrogen adalah untuk pembentukan protein, klorofil, dan asam nukleat dalam tanaman. Juga berperan dalam pertumbuhan vegetatif dan proses metabolisme. Yang selanjutnya ada fosfor. Fosfor ini untuk sintesis ATP ya, dan juga asam nukleat dan fosfolipid yang penting untuk energi dan pertumbuhan sel tanaman. Yang selanjutnya ada kalium, yaitu untuk regulasi tekanan osmotik sel, sintesis protein, aktivasi enzim, dan transportasi karbohidrat dalam tanaman. Yang selanjutnya yaitu kalsium, yaitu untuk pembentukan dinding sel, stabilitas membran sel, aktivasi enzim, dan regulasi pertumbuhan sel tanaman. Yang selanjutnya ada magnesium, yaitu sebagai komponen penting dari klorofil dan berperan dalam fotosintesis. Yang selanjutnya ada belerang untuk pembentukan protein, asam amino, dan minyak esensial. Baik, selanjutnya yaitu ada unsur hara mikro ya. Karena keterbatasan waktu, mungkin di sini saya akan merangkumnya sedikit. Boron adalah untuk pembelahan sel, pembentukan dinding sel, serta metabolisme karbohidrat dan hormon pertumbuhan tanaman. Yang kedua ada tembaga, yaitu untuk berperan dalam pertumbuhan akar dan metabolisme nitrogen. Yang selanjutnya ada besi. Ini penting untuk sintesis klorofil, aktivasi enzim, dan metabolisme energi. Yang selanjutnya ada mangan, yaitu aktivasi enzim juga ya, fotosintesis, metabolisme karbohidrat, serta pembentukan klorofil dan pigmen lain dalam tanaman. Yang selanjutnya ada molibdenum, yaitu metabolisme nitrogen dan fiksasi nitrogen oleh bakteri tanah dalam tanaman leguminosa. Yang selanjutnya ada zinc. Ini juga berperan dalam pembentukan hormon ya, pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Yang selanjutnya masuk ke metode pengukuran pH tanah ya. Di sini ada contoh dari alatnya, yaitu soil tester ya. Cara menggunakan soil tester ini yaitu masukkan bagian bawah soil tester ke dalam air dulu ya. Hal ini bertujuan untuk menetralkan alat tersebut. Yang selanjutnya masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil memijit tombol berwarna putih yang ada di samping. Selanjutnya, lepas tombol berwarna putih dan lihat indikator yang ada di dalam soil tester tersebut. Selanjutnya juga ada catat pH tanah. Nah, yang selanjutnya pengambilan sampel tanah ya. Pilih lokasi yang akan diambil sampel tanahnya, lalu gali lubang menggunakan sekop, bor tanah, atau alat lainnya ya. Terus ambil tanah pada kedalaman 10-20 cm. Lalu masukkan sampel tanah ke dalam wadah. Pastikan tanah tidak menggumpal ya. Simpan di dalam wadah yang tertutup dan sampel siap diuji di laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu strategi peningkatan pH, KB, dan juga unsur hara. Nah, tentunya dalam penanaman suatu tanaman juga penggunaan pupuk yang sesuai itu sangatlah penting bagi pertumbuhan tanaman ya, supaya pertumbuhan tanaman itu optimal ya. Berikut adalah contoh-contoh dari pupuk ya. Di sini ada pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sumber-sumber organik alami seperti bahan-bahan tumbuhan atau hewan yang sudah terurai. Di sini ada contohnya yaitu pupuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk hijau.
Yang selanjutnya ada pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini sendiri adalah jenis pupuk yang terbuat dari bahan-bahan kimia sintetis ya, bukan dari sumber organik alami. Seperti contoh, ada pupuk urea, ada NPK, ada SP36, dan juga ada KCI. Nah, penggunaan pupuk tentunya harus dilakukan dengan dosis yang tepat ya, agar tanaman tumbuh secara optimal dan lingkungan di sekitar lahan pertanamannya juga dapat terjaga ya. Karena di sini penggunaan pupuk berlebih ya, lebih spesifiknya yaitu untuk pupuk anorganik itu dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar lahan pertanaman ya. Jadi kita harus menggunakan pupuk ini secara bijak ya. Baik, yang selanjutnya yaitu praktik-praktik konversi tanah ya. Di sini ada penggunaan bahan organik, penggunaan bahan organik tambahan seperti pupuk hijauan atau kompos dapat meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah yang dapat menstabilkan pH tanah ya. Yang kedua yaitu dengan cara pengelolaan sisa tanaman. Praktik pengelolaan sisa tanaman seperti penutupan tanah dengan jerami atau sisa tanaman lainnya ya. Yang selanjutnya yaitu pengendalian erosi. Pengendalian erosi tanah yang efektif juga dapat membantu menjaga struktur tanah dan keseimbangan pH tanah dengan mengurangi hilangnya bahan organik dan mineral penting dari dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah ini yaitu seperti legum atau tanaman hijauan dapat membantu menjaga keseimbangan pH tanah dengan menambahkan bahan organik ke dalam tanah melalui penurunan daun dan akar yang terurai. Selanjutnya yaitu ya mungkin sekian penjelasan dari materi yang saya tuturkan hari ini. Mungkin ini ada sedikit rangkuman ya dari saya, yaitu dari penjelasan saya yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa pH tanah, kejenuhan basah atau bisa disebut KB, dan unsur hara yaitu sangat penting dalam menentukan kesuburan suatu tanah dan pertumbuhan tanaman. Pengukuran pH tanah dan kejenuhan basah serta penggunaan pupuk yang efektif dan juga bijak dan efisien sangat diperlukan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen yang optimal. Ya baik, sekian mungkin penuturan materi yang saya berikan. Saya Haikal Martian, pamit undur diri ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.